Resmi La Liga coret Dani Olmo dari daftar skuad Barcelona. La Liga resmi menghapus nama Dani Olmo dari skuad tim Barcelona di laman resmi mereka setelah masa registrasinya berakhir pada tanggal 31 Desember kemarin. Jika Barcelona gagal memperpanjang registrasi dari Dani Olmo, pemain tersebut berpotensi mengakhiri kontraknya lebih awal dan bergabung dengan klub yang lain. Resmi Suwon FC lepas Pratama Arhan. Klub Korea Selatan yakni Suwon FC secara resmi mengumumkan pemain-pemain yang dilepasnya. Itu termasuk adalah pemain dari Indonesia yakni Pratama Arhan. Hal itu diumumkan oleh Suwon FC lewat media sosial resmi mereka. Suwon FC cuci gudang dengan melepas total 13 pemain. Marcus Thuram resmi jadi raja gol di Serie A sepanjang tahun 2024. Bintang Inter Milan yakni Marcus Thuram mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak Serie A 2024 dengan torehan 18 gol dari 24 pertandingan. Striker asal Prancis ini memimpin daftar pencetak gol di Liga Utama Italia, mengungguli penyerang Juventus Dusan Vlahovic yang mencetakkan 17 gol dan juga Matteo Retegui yang mencetakkan 16 gol. Victor Gyökeres resmi jadi top skor dunia di tahun 2024. Tahun 2024 menjadi panggung bagi bomber Sporting yakni Victor Gyökeres untuk membuktikan kehebatannya sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Gyökeres resmi dinobatkan sebagai pemain dengan torehan terbanyak sepanjang kalender tahun 2024. Total ia mencetakkan 62 gol dalam 63 pertandingan untuk klub dan negaranya, yang itu artinya menciptakan rasio hampir 1 gol per pertandingan. Haaland bintang milik Manchester City berada di posisi kedua dengan raihan 49 gol. Anthony Elanga terbang tinggi selepas ditinggalkan MU. Anthony Elanga tinggalkan Manchester United di tahun 2023 dan pindah ke Nottingham Forest. Nottingham kini lagi di papan atas, sedangkan MU berada di papan bawah. Dari total 45 laga di Liga Inggris bersama Nottingham sejak musim lalu, Anthony Elanga sudah mengemaskan kontribusi 20 gol. Rinciannya adalah 8 gol serta 12 assist. Nahasnya untuk MU, sejak 2 musim terakhir, tak ada penyerangnya yang mampu membukukan kontribusi sebanyak Elanga. MU menghadapi ancaman pemutusan kontrak dengan Adidas senilai 18 triliun rupiah. MU berpotensi kehilangan kontrak sponsor senilai 900 juta pound sterling atau sekitar 18 triliun rupiah dengan Adidas jika gagal memenuhi target minimum di musim ini. Adidas yang memiliki kontrak 10 tahun dengan klub berhak mengurangi pembayarannya sebesar 50% jika Manchester United terdegradasi dari Liga Inggris. Bahkan perusahaan asal Jerman itu dapat memutus kontrak dengan pemberitahuan 1 musim penuh apabila tim utama pria tidak berlaga di liga teratas Liga Inggris. Chelsea tersendat, Marco Kurela keluhkan jadwal yang padat. Chelsea tersendat di akhir tahun 2024 dengan gagal meraih kemenangan di 3 laga. Dan Marco Kurela menyoroti padatnya jadwal pertandingan yang dilalui. Kegagalan meraih kemenangan di 3 laga membuat Chelsea kini tercecer di papan klasemen. The Blues merosot ke urutan keempat dengan koleksi 35 poin tertinggal 10 angka dari Liverpool. Merosotnya performa Chelsea dikomentari oleh Marco Kurela. Menurutnya Desember jadi bulan yang tersulit karena timnya bermain banyak dalam waktu singkat. Costa Tsimikas sebut Liverpool punya peluang meraih quadruple. Bek kiri Liverpool yakni Costa Tsimikas percaya bahwa timnya saat ini punya kapasitas untuk bisa meraih quadruple. Tsimikas merasa kunci dari hal ini adalah performa brilian dari Mo Salah. Liverpool sejauh ini berada di puncak klasemen Liga Inggris dengan selisih yang lumayan jauh. Mereka di puncak klasemen Liga Champions juga dan dipastikan lolos menuju 16 besar. Dan Liverpool juga berhasil lolos ke babak semifinal di Carabao Cup. Sementara petualangan Liverpool di ajang Piala FA baru akan dimulai di bulan ini dengan melawan Accrington.
Demi terhindar dari sanksi, Newcastle United pertimbangkan jual Trippier. Newcastle United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memiliki salah satu pilar andalannya, yakni Kieran Trippier di bursa transfer musim dingin ini. Setelah menit bermainnya mulai mengalami penurunan di musim ini, Trippier kini kabarnya telah masuk ke dalam daftar penjualan Newcastle United. Dilansir dari The Sun, Newcastle setidaknya berharap bisa mendapatkan pemasukan dana sekitar 7,5 juta pounds dari penjualan Trippier nantinya. Langkah tersebut tampaknya berkaitan dengan upaya Newcastle yang mematuhi peraturan profit dan juga keberlanjutan dari Liga Inggris. Madrid mendatangkan Haaland tergantung dari Vinicius. Laporan terkini dari Madrid Confidential menunjukkan bahwa kemungkinan Madrid untuk bisa mendatangkan penyerang Erling Haaland tampaknya semakin tidak mungkin karena berbagai tantangan praktis. Meskipun beredar kabar bahwa kemungkinan Haaland akan bergabung dengan Real Madrid di masa mendatang, jelas bahwa setiap transfer potensial hanya akan terjadi jika salah satu bintang mereka akan hengkang di akhir musim, dan salah satunya adalah Vini Junior. Conceição targetkan 4 besar Serie A untuk AC Milan. Sergio Conceição mengutarakan targetnya bersama AC Milan pasca dilantik sebagai pelatih baru, menggantikan Paulo Fonseca yang gagal mengembalikan kejayaan dari Rossoneri. Conceição menargetkan tiket ke Liga Champions untuk timnya musim depan. Conceição mengakui bahwa tugasnya tak akan mudah. Pasalnya pelantikan dirinya di tengah-tengah musim kompetisi membuktikan kondisi tim yang tak baik-baik saja. Barcelona sepakati kontrak baru untuk bek 22 tahun dengan klausul 1,7 triliun rupiah. Situasi Gerard Martin di Barcelona semakin jelas. Bek berusia 22 tahun itu yang kontraknya akan habis di akhir musim tidak menghadapi masalah masa depan seperti beberapa rekan timnya. Barcelona dan juga Martin telah mencapai kesepakatan meskipun belum diumumkan secara resmi. Menurut laporan, Martin akan memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2028. Selain itu, klub yang akan menyertakan klausul pelepasan senilai 100 juta euro memastikan bahwa talenta mudanya itu terlindungi dalam jangka panjang. Bayern Munchen pertimbangkan datangkan bintang milik Brighton. FC Bayern Munchen sedang mempersiapkan rencana masa depan tentang penjaga gawang bintang mereka, yakni Manuel Neuer. Di antara kandidat yang disebutkan, Jonas Urbik dan juga Shion Suzuki menjadi perhatian. Tetapi Per Verbruggen dari Brighton mungkin menjadi sosok yang paling menarik. Biaya transfer yang diperkirakan lebih murah dibandingkan dengan transfer besar lainnya, menunjukkan bahwa Bayern Munchen fokus tidak hanya pada bakat tetapi juga nilai investasi. Pantas ditolak Liverpool, Madrid ternyata ajukan tawaran kelewat murah. Tawaran yang diajukan Madrid untuk pemain sekelas Trent Alexander-Arnold terbilang sangatlah kecil. Hal itu membuat proposal yang mereka ajukan ditolak oleh Liverpool. Media asal Inggris itu mengklaim bahwa Real Madrid hanya menawar Alexander-Arnold di angka 20 juta euro saja. Penduak menarik minat klub besar Eropa. Penduak pemain muda berbakat Liverpool telah menunjukkan performa yang luar biasa selama masa peminjamannya bersama Middlesbrough. Sejak bergabung dengan tim milik Michael Carrick tersebut, Penduak telah menjadi salah satu pemain kunci di Middlesbrough dan ia berhasil mencatatkan 2 gol serta 5 assist dalam 19 pertandingan. Performa gemilangnya telah menarik perhatian, dilaporkan memantau situasi sang pemain. Chelsea pertimbangkan jual Axel Disasi demi bawa pulang Fikayo Tomori. Chelsea dikabarkan telah mempersiapkan langkah mengejutkan untuk bisa membawa kembali Fikayo Tomori dari AC Milan di bursa transfer Januari. The Blues disebut sebagai salah satu klub yang telah menawarkan kesempatan kembali kepada bek asal Inggris tersebut. The Blues akan menjual salah satu bek mereka untuk bisa memberi ruang dalam skuad, dengan Axel Disasi menjadi kandidat utama untuk dilepas. PSG sudah tawarkan kontrak Fir'aun untuk Mo Salah. Liverpool harus mulai waspada karena PSG sudah menawarkan kontrak kepada Mo Salah. Menurut laporan dari jurnalis Prancis yakni Romain Collet-Gaudin, Mo Salah menjadi incaran utama dari PSG. Gaudin melaporkan bahwa PSG telah menyiapkan kontrak Fir'aun kepada winger asal Mesir tersebut. Mo Salah nantinya akan digaji sekitar 500.000 euro per pekannya atau sekitar 8,5 miliar per minggu atau sekitar 13.000 rupiah per detiknya, dan PSG telah menawarkan itu kepada Mo Salah. Tak hanya memberikan gaji yang tinggi, PSG juga telah memberikan. PSG juga siap memberikan kontrak jangka panjang dengan durasi selama 3 tahun.
Arsenal serius transfer dari Nico Williams. Arsenal punya target besar di tahun 2025 ini. Tekanan berminat untuk bisa mengamankan jasa Nico Williams dari Atletico Bilbao. Mikel Arteta ingin mendatangi Williams sebagai bagian dari untuk bisa memperkuat sektor sayap mereka. Menurut laporan tersebut, Arsenal akan menunggu Williams di musim panas nanti. Mereka awalnya ingin bisa mendatangkan sang pemain di bursa transfer kali ini, namun Williams sudah berkomitmen untuk bisa menyelesaikan musim bersama Athletic Bilbao. Liverpool saingi MU untuk kejar Frenkie de Jong. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Rival mereka yakni Liverpool dilaporkan juga mengincar tanda tangan dari Frenkie de Jong. Dilansir Levi Hayes, Arne Slot butuh tambahan tenaga di lini tengahnya, terutama karena Wataru Endo dilaporkan akan pergi dari Anfield Stadium. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Liverpool benar-benar serius ingin bisa mendatangkan de Jong. Barcelona sendiri dikabarkan siap menjual de Jong di musim panas nanti senilai 75 juta euro. Resmi, Ole Romeni bergabung dengan Oxford United. Pemain keturunan Indonesia Belanda yakni Ole Romeni dikabarkan sudah mencapai kata sepakat dengan Oxford United. Itu berarti Ole Romeni akan setim dengan bintang muda timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand yang sudah lebih dahulu bergabung dengan klub dan bermain di kasta kedua Liga Inggris tersebut. Dok sepakat untuk bisa membeli calon striker timnas Indonesia tersebut dengan mahar mencapai 2 juta euro atau sekitar 33 miliar rupiah.